ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأ الحديث. بينهما وقاربوا وبينها. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Masuk pada hadis setelahnya. Bab afdaliyatis saffil awwal lirrijal. Bab afdaliyati saffil awwal, keutamaan saf pertama bagi laki-laki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf-safnya kaum laki-laki adalah yang paling awalnya. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk safnya kaum laki-laki adalah yang paling akhirnya. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, dan sebaik-baik safnya para wanita itu yang paling akhirnya. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk safnya para wanita itu yang paling awalnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang afdaliyati safil awwal lirrijal, keutamaan dari saf pertama untuk laki-laki, yaitu beliau mengkhabarkan kepada kita saf yang paling baiknya bagi kaum laki-laki adalah saf yang paling pertama. Kalau dikatakan khairus sufuf, sebaik-baik saf itu maknanya apa?
Berarti maknanya yang paling banyak pahalanya. Mana dari khairu sufufir rijal, itu yang paling banyak pahalanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fi saffil awwal lastahamu alaihi." Seandainya mereka itu mengetahui besarnya pahala di shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi. Mereka akan berebutan untuk cari shaf yang pertama. Kemudian seandainya perlu untuk dilakukan undian, maka mereka akan mengundi. Misal karena berdesak-desakan sehingga tidak memungkinkan, harus ada salah satu yang mundur, maka yang datang terakhir, seandainya mereka tahu keutamaan yang besar dan pahala yang besar dari shaf yang pertama, maka mereka akan mengundi. Dan ini adalah apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keadaan dari masjid beliau dahulu, di mana ketika para sahabat jumlahnya sudah mulai banyak, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Sebagaimana dulu keadaannya waktu masih belajar di sana, keadaannya seperti itu. Karena setiap kali sholat itu ada sekitar 1.500 orang, maka mencari shaf pertama itu harus datang paling awal sekali, berapa puluh menit sebelum azan. Karena sebagian dari bapak-bapak tua itu biasa mereka istilahnya mengkapling. Tahu mengkapling? Jadi orang-orang Arab itu kalau dia sholat itu ada kayak kursi sandaran. Ketika duduk berzikir lama itu dia bersandar di kursi. Itu ada sandarannya. Atau mereka gelar sajadah atau imamah. Ya, sampai-sampai di dalam suatu daras ada seseorang yang mengangkat kepada syekh tentang keadaan ini. Bagaimana hukumnya mengkapling shaf itu? Jadi biar shaf pertama dikapling dulu sama bapak yang sepuh-sepuh itu. Bagaimana hukumnya? Ya, kata beliau, sebetulnya ini termasuk di antara yang mukhalif sunnah, menyelisih apa? Sunnah. Karena siapa yang datang pertama di masjid, maka itu yang paling berhak untuk di depan. Sehingga kapan yang bisa mendapatkan shaf yang pertama, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan shaf yang berikutnya. Ya, cuman kadang keadaan seperti ini kan bisa jadi hal yang banyak dilalaikan, banyak tidak diperhatikan. Jadi kalau malah mau maju malah saling mempersilahkan, monggo jenengan ngajeng. Malah saling apa? Mempersilahkan. Sama keadaannya seperti misalnya kita sholat di satu masjid, tidak ada imamnya, sama saling mempersilahkan itu. Ya kalau saling mempersilahkan karena memahami keterbatasan dari sisi bacaan, maka itu tidak mengapa. Tapi bagi siapa yang memang mempunyai kemampuan di dalam masalah bacaan, maka hendaknya dia berlomba-lomba. Baik. Maka dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa dikatakan khairu sufufir rijal, maknanya akbaruha sawaban, yang paling banyak pahalanya dan paling banyak keutamaannya dan paling banyak mencocoki atau sesuai dengan petunjuk dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bagaimana keadaan seseorang yang dia datang di awal waktu, akan tapi kadang ya karena kurangnya di dalam mencari keutamaan untuk mendapatkan shaf yang pertama, kadang di suatu masjid
Dia malah apa? Membiasakan cari duduk pertama itu di tiang agar dia bisa bersandar atau di ujung masjid. Maka seperti ini tetap kurang keutamaannya dibandingkan dengan orang yang mendapatkan shaf yang pertama. Dibandingkan dengan orang yang mendapatkan shaf yang pertama. Baik. Kemudian dari awal shaf, maka yang paling mendapatkan keutamaan yang paling besar itu adalah siapa yang ada paling dekat dengan imam. Makanya Rasulullah SAW juga menghasung di dalam hadis yang lain keutamaan orang-orang yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu. Maka dia cari tempat di shaf pertama, kemudian dekat dengan imam. Maka itu lebih utama lagi. Oleh karena itulah, kapan kita ini datang ke masjid, kemudian hendak membuat shaf baru, maka yang pertama kali dimulai dari mana? Dari tengah, satu garis dengan imam, dimulai dari tengah. Kemudian kanan kirinya terus. Baik. Boleh tidak seseorang lebih mengutamakan shaf bagian kanan? Maka sebagian di antara para sahabat mereka senang untuk mengambil shaf bagian kanan. Dan ada hadis, hanya saja hadis ini ada ilahnya, ada cacatnya, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang ada di kanan dari shaf. Tapi hadis ini Hadis yang mu'al, hadis yang ada cacatnya. Yang sahih, yang dekat dengan permasalahan ini disebutkan di dalam hadis riwayat yang lain. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal ladina yasiluna as-sufufa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Orang-orang yang menyambung shaf. Seperti apa? Misalkan shaf pertama masih ada longgar, maka dia segera tutup itu. Atau misalkan kebiasaan kaum muslimin, dia shafnya agak renggang-renggang, kemudian disisakan sedikit itu sempit. Orang mikirnya kalau saya masuk tidak cukup. Nah, boleh kita kasih isyarat sama jamaah salat itu untuk bergeser, merapatkan. Kemudian kita masuk. Maka ini maknanya juga dikatakan menyambung shaf. Baik. Adapun kaitannya dengan keutamaan shaf kanan itu lebih berdasarkan kepada apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu. Bahwasanya disebutkan di dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Nabi SAW itu senang untuk tayammun. Apa tayammun? Memilih atau mendahulukan yang kanan. Memakai sandal kanan dulu, menyisir kanan dulu, pakai lengan kanan dulu. Maka beliau senang mendahulukan yang kanan. Nah, sehingga ketika sebagian para sahabat mendengar ini, maka mereka senang memilih shaf yang paling kanan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Barra dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, kunna idza shallaina khalfan nabi ahbabna an nakuna an yamini. Kata beliau, dulu kalau kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami senang untuk salat di kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hanya sekedar mujarradu fi'li sahabi, sekedar perbuatan dari sahabat. Sehingga hadis yang pertama itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hanya saja berkaitan dengan kebiasaan beliau mendahulukan yang kanan, maka itu bisa dibawa ke arah sana. Baik.
Kemudian kata beliau, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik dari saf-saf para wanita itu di akhirnya, wa syarruha awwaluha, dan paling buruknya itu di awalnya. Maka ucapan Nabi SAW ini ucapan yang apa istilahnya? Dia membutuhkan muqayyad. Dia membutuhkan apa? Muqayyid, sesuatu yang mengkaitkan. Artinya ucapan beliau ini tidak dipahami secara kemutlakannya. Qaulun Nabi hada la yuhamu ala itlaqihi, tidak dipahami secara kemutlakannya. Bahwasanya yang namanya saf wanita itu paling bagusnya ada yang paling akhirnya. Paham ini? Baik. Maka ucapan Nabi SAW ini hanya ketika safnya laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembatas. Satu, tidak ada apa? Tidak ada pembatas. Sebagaimana keadaannya masjidnya Nabi SAW dulu cuman ruangan yang apa? Luas di tengah, dan tidak ada diberikan pembatas. Dan memang tidak banyak dari sahabiah yang biasa salat di masjidnya Nabi SAW. Sehingga kalau keadaannya seperti itu, maka shaf yang paling bagusnya itu paling pojok, yang apa? Batas akhir dari masjid. Sehingga para wanita membuat shafnya dari ujung. Para wanita membuat shafnya itu dari ujung. Sehingga orang-orang atau para wanita yang setelahnya itu, mereka kalau shaf yang pertama sudah selesai, yang paling ujung sudah selesai, maka dia membuat shaf yang di depannya. Dia membuat shaf dari depannya. Dan ini hanya ketika apa? Ketika keadaan masjid tidak ada pembatas. Adapun ketika masjidnya ada pembatas, maka apa yang disebutkan di dalam ucapan beliau ini tidak berlaku. Sehingga kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka kalau keadaan seperti itu ada pembatasnya, atau para wanita membuat jamaah tersendiri, di masjid nisa, di masjid wanita, maka tetap shaf yang paling bagus adalah shaf yang paling depannya. Paham ini ya? Seperti keadaan seperti sekarang ini, maka shaf yang paling bagusnya tetap shaf yang pertama. Adapun ketika keadaan masjid itu terbuka, maka shaf yang paling bagusnya itu shaf yang paling terakhir. Apa ilahnya kira-kira? Ilahnya apa? Agar menghindari apa? Menghindari ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Semakin jauh maka semakin terhindar wanita dari pandangan laki-laki. Dan dulu pernah disebutkan, tapi tidak di dalam Bulughul Maram ini ya, di dalam hadis yang lain itu ada sebagian di antara orang-orang munafikun, kadang kalau mereka sholat itu apa? Mereka menyengaja untuk melihat jamaah wanita. Jadi ketika mereka ruku, itu rukunya agak dibablaskan, agak dirundukkan agar mereka bisa menengok. Ya, namanya laki-laki, kan keadaannya bermacam-macam. Ada yang senang melihat wanita sehingga cari kesempatan. Nah, ini keadaannya seperti itu dulu. Baik. Sehingga illah atau hikmah disebutkan keutamaan shaf wanita itu di belakang untuk menjauhkan dari ikhtilat atau percampuran. Karena sebagaimana hadis yang sudah berlalu, maka solatnya para wanita yang paling utama adalah di mana? Di kamarnya yang paling tertutup. Itu solatnya yang paling utama. Dan kalau dikatakan paling utama berarti pahalanya paling besarnya. Dan itu sama saja apakah itu masjid sekarang atau masjid dulu, apakah masjidnya Nabi SAW di Madinah atau Masjidil Haram atau di masjid yang lainnya.
Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis itu, maka itu berlaku pada sahabiah pada saat itu. Sedangkan kita tahu kalau kita sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat keutamanya dibandingkan masjid biasa? 100.000. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali masjid yang lain. Akan tapi ketika Rasulullah mengucapkan hadis itu pada saat itu, pada saat beliau hidup, itu maknanya tetap solatnya wanita yang paling utama itu di rumahnya. Hanya saja sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang atau menghalangi wanita-wanita untuk solat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang seorang wanita dia sholat di masjid karena memang ingin mendengar bacaan imam, atau ketika sholat tarawih ingin mendengar bacaan-bacaan yang panjang, maka seperti ini dibolehkan selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Di hadis ini beliau Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa faedah, kita catat saja. Kita Abu Akmal, kita apa namanya, Bulughul Maramnya di situ kalau mau ambil, enggak ulang ah. Bulughul Maram, cuman belum sempat saya samain. Baik. Faedah yang pertama, ya kasihkan beliau. Faedah yang pertama, subutut tafaduli bainal a'mali. Subutut tafaduli bainal a'mali, yaitu ditetapkannya tafadul, tingkatan-tingkatan keutamaan bainal a'mali, di antara amalan-amalan. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Ini maknanya di dalam amalan itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatannya tinggi, banyak pahalanya, ada yang tingkatannya rendah dan lebih sedikit pahalanya. Ayo. Kenapa beliau menyebutkan faidah ini? Untuk memberikan apa? Tanbih, memberikan bantahan untuk orang-orang ahlul bid'ah yang mereka mengingkari bahwasanya amalan itu tafawud wa tafadul. Amalan itu bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Sebagaimana keyakinan siapa? Yang mengatakan bahwasanya amalan itu satu apa? Bagian, syai'un wahid. Dia tidak bercabang-cabang atau bertingkat-tingkat. Siapa? Mu'tazilah. Demikian juga orang-orang Khawarij. Dan kebalikannya dari mereka, orang-orang Murji'ah. Mereka menyimpang di dalam masalah akidah, masalah keimanan, ketika mereka mengatakan bahwa iman itu syai'un wahid, satu bagian saja, tidak bercabang-cabang. Kata orang-orang Mu'tazilah atau Khawarij, kalau seorang itu dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, artinya hilang sebagian keimanannya. Karena mereka tidak menetapkan sebagian keimanan, maka mengatakan apa? Orang yang berdosa besar itu dia kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka mengatakan iman satu bagian. Kebalikannya orang Murji'ah. Kalau Murji'ah itu iman satu bagian, dan dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang. Tidak akan mempengaruhi keimanan seorang. Sehingga orang yang mau berdosa, mau berbuat kefasikan yang besar, maka tidak akan berkurang keimanannya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Al-imanu tafadul wa tafawud, bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini banyak sekali, bukan hanya hadis ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, al-imanu bid'un
wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang pertama yang paling utama adalah apa? Qaulu la ilaha illallah. Adapun cabang yang paling terakhir apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Baik. Kemudian yang kedua, al-hassu 'ala sufufil awwal lirrijali. Al-hassu, hasungan, ala sufufil awwal, untuk mencari saf yang pertama, lirrijal, untuk kaum laki-laki. Sebagaimana apa yang disebutkan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fis saffil awwal wa fil adani lastahamu alaihi." Misalnya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam saf yang pertama dan juga keutamaan yang ada pada azan, artinya menjadi muadzin, maka sungguh mereka akan mengundi. Mereka akan mengundinya. Baik. Kemudian yang ketiga setelahnya, anna khaira sufufin nisa'i akhiruha. Anna khaira sufufin nisa'i, bahwasanya saf wanita yang paling baiknya adalah akhirnya. Ini binisbah, dengan menyadarkan kepada keadaan ketika apa? Ketika masjid itu tidak ada pembatasnya. Ketika masjid itu tidak ada pembatasnya. Adapun jika semisal di sebagian masjidnya kaum muslimin itu jamaah wanita dibuat di sisi kanan atau di sisi kiri, mereka tidak punya kaidah yang tetap sepertinya. Kadang di salah satu masjid di sisi kiri, kadang dari masjid yang lain di sisi kanan. Nah, seperti itu, maka shaf yang paling utama tetap apa? Di sisi kiri. Apa namanya? Di paling belakang. Shaf yang paling utama tetap di paling belakang. Ayo. Dan ini bisa dikatakan sesuatu yang mukhalif sunnah. Dikatakan apa? Mukhalif sunnah, menyelisih sunnah. Keadaan seperti itu. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Kadang kalau misalkan zikir ba'da salat, setelah salat jamaah, mereka zikirnya tidak kalah kencengnya, malah banter lagi. Jadi sudah dekat lagi zikirnya, tidak tidak merendahkan bacaan, malah dibanterkan lagi. Dan dulu pernah ada kejadian waktu kita punya kesempatan untuk umrah, darasnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, itu beliau mengambil posisi di depan safnya kaum wanita. Ya mungkin jarak kurang, tidak ada 10 saf lah, tidak ada 10 saf. Maka beliau mengambil tempat di situ. Jadi para wanita itu dia diberi, Masjid Nabawi kan besar sekali ya. Maka para wanita itu pintunya itu dari ujung. Jadi misalkan dari samping itu dibagi dua. Kalau sudah masuk saf wanita, dia dikasih pintu-pintu sendiri sama belakang. Adapun pintu tengah yang belakang sebelah sini semua untuk laki-laki. Nah, beliau itu ngambil majelis beliau itu di setelahnya. Jadi misalkan ini batasan seperti ada tirai atau pagar itu untuk wanita, maka beliau di depannya. Itu tidak tahu ya, mungkin jamaah Indonesia kali. Zikirnya bareng keras lagi. Bukan zikir ini, zikir salat bukan. Seperti zikir mereka bikin kayak halaqah zikir itu. Itu keras bareng itu. Sampai semua mengelus dada itu. Ya Allah, ini kayak orang-orang Indonesia ini. Sampai di majelisnya beliau terdengar itu. Subhanallah. Betapa jahilnya orang itu. Betapa meruginya orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak faham tentang sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya itu.
Belum lagi kejadian waktu sa'i, mereka baca apa? Mars organisasi mereka ya. Bareng-bareng rame kayak gitu. Padahal orang sa'i itu kan banyak sekali. Terganggu yang lainnya. Sampai duta besarnya Saudi di Jakarta itu bilang, marah itu mereka, dibilang at-taifah al-munharifah, kelompok yang menyimpang itu bikin kekacauan di Masjidil Haram ketika sa'i. Wah, pemimpinnya marah-marah. Dengar kan? Malah mengajak untuk memboikot Saudi. Nah, ini kadang orang-orang yang seperti itu bicara tanpa ilmu. Baik, setelahnya al-bayanu zahir. Al-bayanu zahir, penjelasan yang jelas. Anna syari'a, bahwasanya asyari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yahussu ila ibtiadin nisa'i anir rijal. Yahussu itu artinya menghasung untuk apa? Menjauhi wanita anir rijal, atau menjauhkan wanita dari laki-laki. Apa? Khususan fil ibadah atau fis shalah, khususnya di dalam ibadah atau di dalam salat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, kenapa dikatakan sebaik-baik safnya wanita itu di belakang? Karena ilahnya apa? Ilahnya untuk menjauhkan dari ikhtilat. Menjauhkan dari ikhtilat. Baik. Kemudian faedah setelahnya, masyru'iyatul musafah, masyru'iyatul musafati bainan nisa'i. Disyariatkannya untuk bersaf-saf di antara para wanita. Disyariatkannya untuk bersaf-saf di kalangan di antara para wanita. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana safnya wanita, maka kaifiyahnya untuk membuat saf sebagaimana kaifiyah yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kaum laki-laki. Ini safnya harus tetap berusaha untuk rapat. Ketika tidak ada penghalang untuk bisa merapatkan saf, harus rapat, kemudian sejajar lurus. Tidak kemudian karena wanita, kemudian mereka tidak diwajibkan untuk merapatkan saf, tidak. Tapi bagaimana kaifiyah untuk membuat saf itu sama dengan laki-laki. Karena adanya kaidah yang umum. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada laki-laki, maka itu juga berlaku untuk wanita. Maka itu juga berlaku untuk kaum wanita, kecuali ada dalil. Kecuali apa? Ada dalil. Ini kaidah. Sehingga semua hadis yang diperuntukkan untuk laki-laki, maka juga untuk wanita, kecuali dalil yang mengecualikannya. Kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Misal kadang ada sebagian di antara para ummahat bertanya, bagaimana sujudnya wanita ketika dia sholat sendirian? Apakah sama dengan laki-laki? Direnggangkan bahunya? Maka jawabannya sama. Direnggangkan juga bahunya. Kemudian ketika dia berjamaah, maka tidak perlu merenggangkan, karena itu mengganggu yang lainnya. Cukup dia mengangkat tangannya. Bagaimana keadaan sujud kakinya, bagaimana rukuknya, bagaimana duduk tasyahud, maka sama. Berlaku laki-laki dan kaum wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Semisal di dalam bab-bab yang khusus seperti bab thaharah dan yang lainnya, maka ada pengecualian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk para wanita. Baik. Kemudian masuk hadis setelahnya. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Abbas namanya siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah salat bersama Rasulullah SAW di suatu malam.
di rumah beliau. Ya, kok bisa Ibnu Abbas itu sholat malam bersama Rasulullah? Bukankah Rasulullah sama istrinya? Maka karena pada saat itu di rumahnya siapa? Istri beliau yang siapa? Yang bibinya Ibnu Abbas, yaitu siapa? Maimunah. Bibinya namanya Maimunah, itu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di suatu malam, yang kadang Ibnu Abbas minta izin untuk tinggal di rumah dalam keadaan beliau masih remaja. Karena Rasulullah meninggal saja, beliau baru umur sekitar 15 sampai 16 tahun. Padahal beliau adalah turjumanus sahabah, penerjemah dari Al-Quran yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Turjumanul Quran baina sahabah, penerjemah Al-Quran di antara para sahabat itu Ibnu Abbas. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah SAW dan bibinya untuk tinggal. Dan itu tentunya karena didorong oleh semangat beliau untuk apa? Untuk mencontoh atau mengikuti bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Nah, kalau ada anak muda seumur seperti itu punya semangat itu yang besar untuk beribadah, subhanallah. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailah. Aku pernah salat bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Faqumtu an yasarihi. Maka aku berdiri di sebelah kirinya beliau. Yang salat berapa orang? 2 orang, Nabi dan Ibnu Abbas. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka kemudian Rasulullah itu akhadha itu maknanya apa? Mengambil. Tapi maknanya di sini artinya memegang. Akhadha di sini maknanya kata Syekh Utsaimin itu amsaka. Itu Nabi apa? Memegang kepalanya. Baik. Kemudian mengarahkan atau menggerakkannya ke arah apa? Ke arah kiri. Ke arah apa? Ke arah kanan. Agar Ibnu Abbas ini beliau salatnya di sebelahnya kanannya Nabi. Sebelah kanannya Nabi. Faja'alani an yaminihi, maka Nabi SAW menjadikan aku itu di sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini pembahasan tentang apa? Faidah fikih berkaitan dengan bagaimana letak kedudukan dari shafnya ketika ada 2 orang yang sholat berjamaah. Ya, tapi tentunya faidah dari hadis ini bukan ini saja. Tapi beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau meletakkan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana letak shafnya ketika yang sholat jamaah itu 2 orang. Baik. Yaitu kapan ada 2 orang yang sholat berjamaah, maka jumhur kebanyakan para ulama, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, huwa kal ijma', itu seakan-akan seperti ijma' para ulama bahwa makmum yaqifu an yamini imam. Makmum itu dia berdiri di apa? Sebelah kanannya imam. Baik. Lalu bagaimana keadaan kakinya? Ini kadang dipertanyakan. Karena kebanyakan kaum muslimin kalau yang sholat 2 orang itu mereka agar lebih menunjukkan mana yang imam mana makmum, maka makmumnya biasanya mundur ke belakang. Baik. Biasanya mundur ke belakang, mungkin 1 jengkal atau jari kakinya di apa? Di tumitnya imam, atau kadang lebih lagi dia mundur ke belakang. Baik. Maka yang benar di dalam masalah ini bahwa kalau yang sholat berjamaah itu 2 orang, maka penjelasan para ulama tetap kembali kepada bagaimana membuat shaf di hadis yang sudah berlalu.
Wa Nabi SAW mengatakan apa? Rusu sufufakum wa qaribu bainaha. Kemudian apa? Wahadu bil a'naq atau bil manakib. Ya, rapatkan saf. Kemudian apa? Sejajarkan dengan apa? A'naq. Apa a'naq? Leher. Kemudian dalam riwayat yang lain disebut al manakib, bil manakib, yaitu apa? Pundak atau bahu. Sehingga ketika kaifiyah orang yang sholat jamaah 2 orang itu tidak ada penjelasan kaifiyah yang lain selain apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu, maka tetap bagaimana kita membuat shaf itu sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang benar bagaimana? Yang benar itu jejer. Yang benar apa? Jejer. Sebagaimana kalau kita sholat jamaah bikin shaf, nah seperti itu. Ya, seperti itu. Meskipun apa? Kadang kakinya makmum lebih panjang, sehingga malah terkesan lebih ke depan dia. Tapi karena perintahnya adalah mensejajarkan pundak atau leher, maka itu yang berlaku. Paham ini? Ya kadang repotnya kalau kita sholat sama orang lain itu disuruh maju, nah dia tidak mau. Nah seperti ini biarkan saja. Ya kalau bisa diarahkan, sejajar mas, hadisnya seperti itu misalkan. Jadi kalau misalkan dia tetap mundur, ya karena kebiasaannya seperti itu. Dan ilahnya kata mereka untuk membedakan mana imam dan mana makmum. Hanya saja ilah ini ilah yang diingkari oleh para ulama. Ini alasan yang diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena yang namanya imam dan makmum itu tetap beda. Ya kalau di dalam hadisnya makmum itu sebelah kanan, maka sebelah kiri tentulah imam. Dan yang namanya imam itu, ya tentunya dia lebih dulu bergerak di dalam sholatnya dibandingkan dengan makmum. Paham ini? Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini beberapa faedah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kita sebutkan saja. Yang pertama, hirsu Ibnu Abbasin alal ilmi. Apa hirsu? Semangat, pakai shad. Hirsu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma alal ilmi. Semangat Ibnu Abbas di dalam mencari ilmu. Ya, sampai-sampai apa? Beliau karena ingin melihat bagaimana sholatnya Rasulullah SAW ketika malam hari, maka beliau menyengaja untuk bermalam di tempat bibinya. Kalau yang lainnya saya tidak tahu, karena di dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah sholat malam selain dengan Ibnu Abbas dengan siapa? Dengan siapa? Lah, dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian satu yang lagi dengan Anas bin Malik. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan Hudzaifah bin Yaman. Tapi kita tidak tahu, ya, karena mereka tidak ada persaudaraan dengan apa? Istri-istri Nabi. Bagaimana mereka bisa sholat malam bersama? Tapi kalau Ibnu Abbas, ini beliau pada saat itu berada di rumahnya Maimunah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, jawazu naumil qarib inda qaribatihi. Jawazu naumil qarib, bolehnya tidur seorang kerabat inda qaribatihi, di rumah kerabatnya, ma'a zaujiha, bersama dengan suaminya. Bersama dengan suaminya. Ya, tentunya ketika Ibnu Abbas minta izin, diizinkan. Ya, kalau tidak diizinkan ya tidak boleh. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Dan kita jangan membayangkan rumah Rasulullah itu besar. Kalau seperti rumah tipe 21 itu sudah lumayan. Rumah Rasulullah tidak semuanya besar. Rumah Rasulullah itu ya mungkin ya hampir-hampir sama dengan itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian faedah setelahnya, jawazu salati jamaah bidun niyatil imamah. Jawazu salati jama'atan, bolehnya salat berjamaah biduni niyatil imamah, dengan tanpa niat untuk menjadi imam.
dengan tanpa niat untuk menjadi imam. Baik. Saya ulangi. Jawazu sholati jama'atan, bolehnya salat berjamaah biduni niyatil imamah, dengan tanpa berniat untuk menjadi imam. Dari sisi mana pendalilannya? Dari apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa secara asal Rasulullah SAW itu asalnya sholat sendiri dulu. Jadi kalau beliau sholat sendiri kan beliau tidak berniat imam. Baik. Kemudian datang setelahnya Ibnu Abbas dalam keadaan beliau sudah sholat. Sehingga ini jadikan dalil oleh para ulama bolehnya seseorang yang tadinya sholat sendiri, kemudian datang setelahnya seorang bermakmum kepadanya, lalu dia merubah niat menjadi imam. Atau keadaan seorang makmum yang berniat menjadi makmum. Karena tentunya Ibnu Abbas beliau ketika bermakmum kan niat makmum. Baik, maka itu sudah mencukupi untuk apa? Salat jamaah. Sehingga seseorang yang diikuti itu maka dia boleh menjadi imam. Paham ini? Hanya saja hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang mengatakan boleh, itu pendapat di kalangan madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Adapun di kalangan para ulama madhab Hanbaliyah, maka seperti itu tidak boleh. Seorang imam, maka dia menjadi imam di awal salat. Adapun di tengah-tengah, maka dia tidak bisa merubah niatnya. Akan tapi jumhur kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh seseorang dia merubah niatnya menjadi imam. Baik. Sebagaimana faidahnya, setelahnya kita tulis saja. Jawazul intiqal, bolehnya berpindah minal infiradi, dari niat salat sendiri, ilal imamati, menjadi imam, fi asna'i salati, di tengah-tengah salat. Di tengah-tengah salat. Saya ulangi, jawazul intiqal, bolehnya berpindah minal infiradi, dari salat sendirian, ilal imamah, menjadi imam, fi asna'i salat, ketika di tengah-tengah salat. Sebagaimana apa yang dijadikan dalil dalam hadis Ibnu Abbas di sini. Karena Rasulullah SAW asalnya beliau tidak berniat imam, kemudian di tengah-tengah salat beliau merubah niatnya menjadi imam. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, sebagaimana ini masyhur di kalangan apa? Pendapat para ulama Hanbaliyah. Kemudian ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Nah, kalau boleh secara mutlak maknanya apa? Boleh di salat wajib maupun di salat sunnah. Baik. Masyhur ini di kalangan para ulama Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Kemudian boleh di salat sunnah, akan tapi tidak boleh di salat wajib. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya di salat sunnah saja. Hanya saja ini diingkari oleh para ulama, di antaranya penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa yang benar adalah kaidah ma sabata fin nafilah sabata fil fardi. Apa artinya? Apa yang sah ditetapkan di dalam salat sunnah, maka dia juga sah ditetapkan di dalam salat wajib, illa bidalil, kecuali dengan apa? Dengan dalil. Dan ini kaidah yang ditetapkan oleh banyak para ulama.
Jadi kalau Rasulullah pernah melakukan atau menetapkannya di sholat sunnah, maka itu juga bisa berlaku di dalam sholat wajib. Dan tidak boleh disendirikan atau dipisahkan illa bidalil, kecuali dengan apa? Dengan dalil. Paham ini? Sehingga yang rajih di dalam masalah ini, sebagaimana beliau rajihkan, boleh seseorang apa? Dia merubah niat di tengah-tengah sholat ketika ada orang yang bermakmum kepadanya. Baik. Kemudian faedah setelahnya, ini hadis ringkas tapi masya Allah, faedahnya banyak ini. Semoga semua bisa disebutkan. Baik. Saya singkat ya. Annal ma'mum al-wahid an yaminil imam. Bahwasanya makmum satu itu ada di sebelah kanannya imam. Makmum yang satu itu berada di sebelah kanannya imam. Dan ini yang ditetapkan oleh para ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya kalau makmum itu sholat di sebelah kirinya imam? Jadi kadang ada orang yang tidak tahu tentang sunnah ini, kemudian dia sholat berdua, makmumnya apa? Dia ngambil di sebelah kirinya imam. Atau misalkan apa? Dia terlambat sholat, kemudian ada yang apa? Masbuk. Dia harus menyelesaikan atau menyempurnakan 2 rakaat atau lebih, tapi sholatnya di pojok sana, pojok kanan, dan tidak mungkin dia di sebelah kanan ya? Meskipun boleh, misalkan si makmumnya ngasih isyarat menepuk baunya sebelah kanan, seperti apa? Seakan-akan meminta beliaunya untuk geser ke kiri. Kalau memungkinkan, kalau sebelah kirinya ada orang kan tidak bisa lagi. Baik. Lalu bagaimana kalau dia sholat di sebelah kiri atau sholat di belakang? Maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan sholatnya sah. Hanya saja dia dikatakan apa? Mukhalif sunnah. Ketika tidak ada uzur. Artinya dia bisa sholat makmum di sebelah kanan, tapi dia malah sholatnya di sebelah kiri. Paham ini? Sebagaimana ini madhab al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Ashabur Ra'i. Ashabur Ra'i itu murid-muridnya al-Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian pendapat dari Imam Ahmad dan murid-murid beliau, mereka mengatakan batal sholatnya. Mereka mengatakan apa? Batal sholatnya, karena perintah untuk atau ketentuan kalau sholatnya 2 orang makmum di sebelah kanan itu hukumnya wajib, sehingga mereka berpendapat apa? Berpendapat batal. Dan yang rajih di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Sholatnya tetap sah, tetapi dikatakan apa? Dia mukhalif sunnah. Dikatakan dia mukhalif sunnah. Ya, dikatakan mukhalif sunnah berarti apa? Konsekuensinya, akibatnya apa? Ya berkurang pahalanya. Dikatakan mukhalif sunnah, dia tetap sah ibadahnya, tetapi berkurang pahalanya. Baik. Mana faedah setelahnya? Demikian juga kalau ada orang sholat 2 orang saja tapi di belakang, maka sama halnya, dia sholatnya tetap sah, akan tapi apa? Menyelisihi sunnah. Adapun sebagian para ulama yang mengatakan batal sholatnya, maka itu apa? Suatu yang kurang kuat hujahnya. Kemudian faedah setelahnya, anna mauqifal wahid ma'al imam ka mauqifihi fi saffi. Anna mauqifal wahid, bahwa tempatnya satu orang makmum ma'al imam, bersama imam, ka mauqifihi fi saff, seperti tempatnya di dalam saf. Itu maksudnya apa?
Bagaimana letak dia berdiri itu sebagaimana di dalam shaf. Artinya dia apa? Dia merapatkan dan sejajar dengan imam. Artinya dia merapatkan dan sejajar dengan imam. Karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kaifiyah yang lain ketika yang sholat berjamaah 2 orang. Tapi ini dikembalikan kepada apa yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya beliau memerintahkan untuk merapatkan shaf. Baik. Baik. Kemudian faedah setelahnya, annahu tajuzu al-harakatu fi shalah lil maslahah awil hajah. Bahwasanya boleh al-harakah, bergerak, fi sholati, di dalam salat, lil maslahati awil hajah, untuk kemaslahatan atau untuk kebutuhan atau keperluan. Jadi hadis ini adalah hadis bolehnya apa? Bergerak di dalam salat untuk kemaslahatan atau untuk keperluan. Dan beliau Syaikh di dalam syarah beliau mengatakan hukumnya bisa berada dalam 5 keadaan. Bisa apa? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Sebagaimana sudah berlalu hukum bergerak di dalam sholat. Kalau wajib bagaimana? Kalau hukumnya yang wajib bagaimana? Misalkan contohnya apa? Berarti sesuatu yang memang harus dia lakukan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Misal suatu saat dia berkunjung ke rumah saudaranya, dia tidak tanya sini tanya sana, dia cuman berprasangka aja kayaknya kiblatnya sana. Terus dia sholat kan? Nah, sama saudaranya, loh ini kok kiblatnya salah, gitu kan? Ima apa? Saudaranya itu menggerakkan tubuhnya untuk diarahkan kepada kiblat, atau dia bicara saja, kiblatnya sebelah kanan. Maka kalau dia mendengar kemudian dia tahu, maka dia merubah. Dan merubahnya ini hukumnya apa? Wajib. Kalau dia tidak merubah, maka batal sholatnya. Kapan dia selesai maka harus mengulang. Paham ini? Maka ini gerakannya wajib. Atau misalkan dia sholat lupa kalau tadi bajunya itu sempat dikena air kencing anaknya ketika gendong, anak perempuan lagi, maka sebagiannya kena itu. Dia lupa, dia pakai untuk sholat sunnah, karena mau ke masjid sholat sunnah dulu misalkan. Lalu ketika di tengah sholat dia ingat, baru sadar tadi kena ini. Maka seperti ini bagaimana? Boleh dia bergerak melepas bajunya kalau masih ada baju di dalam. Boleh dia lepas. Kalau masih ada baju di dalam. Atau seandainya tidak ada baju di dalam, boleh dia batalkan. Dia mulai sholat dari awal lagi. Baik. Kemudian kalau yang sunnah bagaimana? Yang sunnah misalkan contohnya apa? Yang sunnah misalkan apa? Apa contohnya? Merapatkan shaf. Ahsan. Misalkan ada yang batal, mundur satu, maka disunahkan dia untuk apa? Merapatkan shaf. Atau bisa jadi ini malah wajib, karena perintah merapatkan shaf hukumnya wajib. Baik. Yang sunnah berarti berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang mubah, nah ini ada contohnya dari perbuatan Nabi SAW. Pernah beliau, karena Zainab anaknya beliau itu sedang sakit keras, maka cucu beliau namanya siapa? Namanya siapa? Siapa tadi lupa saya? Siapa? Waktu itu menangis, tidak ada yang merawat. Akhirnya beliau ajak untuk sholat berjamaah dalam keadaan beliau menggendong. Kalau beliau ruku beliau letakkan, nanti kalau beliau bangkit dari ruku beliau ambil lagi. Ini apa? Diperlukan. Boleh karena hajah. Hukumnya apa? Mubah. Atau bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada para sahabat? Beliau sholat di atas mimbar paling tinggi. Kalau beliau sujud beliau turun ke bawah, nanti beliau naik lagi. Itu awal-awal ketika beliau mengajarkan cara sholat kepada para sahabat. Taib.
Kalau yang dilarang apa? Makruh. Misalkan makruh apa? Mendengakkan ke kepala, ke atas. Mendengakkan ke atas atau banyak bergerak. Kalau yang haram banyak bergerak yang pada batasan bisa membatalkan. Misalkan karena badannya pegel malah senam gini. Orang melihat itu tidak sedang sholat, batal sholatnya. Tapi kalau cuman lihat jam, orang Arab kayak gitu. Antum kalau sholat di sana itu macam-macam anak-anak muda itu. Lihat jam, benerin apa butra, benerin bolak-balik lagi. Nah itu namanya makruh. Terlalu banyak bergerak tanpa ada keperluan. Baik. Baik, lagi. Jawazul jamaah fin nafilah. Faedah setelahnya, jawazul jamaah, bolehnya berjamaah di dalam salat sunnah. Bolehnya berjamaah di dalam salat sunnah. Sehingga boleh sekali-sekali kita salat malam berjamaah sama istri, boleh. Atau salat duha berjamaah. Dulu pernah ada pertanyaan, ini sekolahan kok ngadakan salat duha berjamaah, boleh tidak? Boleh. Asal tidak setiap hari. Kalau setiap hari, kata Syekh Utsaimin apa? Bisa menjadi apa? Perkara bid'ah. Misal karena semangatnya kita, istrinya minta jamaah terus setiap hari, ini tidak boleh. Kata beliau apa? Jadi perkara apa? Bid'ah. Sampai pada batasan itu. Baik. Kemudian ini sama, ini sudah. Baik, cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan satu sebelum saya tutup. Fadlan. Agak kurang jelas, yang keras sedikit. Naam. Salah kiblat. Naam, sampai selesai. Bagaimana hukumnya orang sholat salah kiblat sampai selesai? Maka sudah berlalu ya. Di bab apa? Syarat sahnya sholat, yaitu syarat istiqbalu kiblah. Maka ada tafsilnya. Kalau dia sudah berusaha mencari, misalkan ada kegiatan naik gunung dia tersesat misalkan, tidak ada orang tempat bertanya, tidak ada penduduk, tapi dia berusaha mencari, lihat matahari, tidak kelihatan. Dia cari misalkan apa? Kalau orang-orang pramuka dulu, sisi yang kena lumut itu biasanya sisi yang menghadap kemana? Lupa saya. Ke barat. Dia pokoknya dia cari itulah. Dia sudah cari sana sini, akhirnya dia sudah tidak ada tempat bertanya, dia sholat. Setelah selesai baru datang seseorang yang tahu arah kiblat atau dia bawa kompas misalkan, maka dikasih tahu. Maka seperti ini sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tidak berusaha mencari dulu, dia langsung sholat sampai selesai, maka batal sholatnya, dia harus mengulang. Seperti keadaan ada orang tinggal berkunjung di rumah saudaranya, dia tidak tanya saudaranya, tidak berusaha melihat ada tanda-tanda tidak arah kiblat, langsung sholat saja karena dikira di arah sana. Sampai selesai, saudaranya bilang tadi salah itu kiblatnya, harusnya sebelah sana. Nah, seperti ini batal sholatnya. Paham ini? Seperti ini batal sholatnya. Ya, karena asal dari istiqbalu kiblah itu perintah atau meninggalkan larangan? Perintah. Ini ada kaidah ya, kaidah fikih. Kalau asalnya perintah, maka kapan dia tidak lakukan, batal salatnya. Seperti orang yang lupa tidak wudu sampai selesai salat. Orang yang lupa tidak mandi, dia sudah mandi pagi tapi tidak niat mandi janabah, maka salatnya harus ulang. Tapi kalau asalnya itu larangan, maka apa? Dia tetap sah sholatnya. Contohnya apa? Orang yang sholat pakai baju najis, seperti kasus tadi. Kalau dia ingat di tengah-tengah, maka dia lepas, boleh dia bergerak. Tapi kalau dia ingatnya setelahnya, selesai sholat, maka seperti ini sholatnya tetap sah. Karena asalnya apa? Itu perintah untuk meninggalkan.
Bukan untuk melakukan, tapi apa? Perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk meninggalkan, maka di dalam beberapa keadaan tidak perlu niat, itu sudah sah. Ya, contoh misalkan di bab toharo yang dulu kita punya karpet atau punya tikar dikencingi anak, terus kita belum dicuci, ya karena tidak sempat, terus diletakkan di pagar. Alhamdulillah hujan deras itu, sampai apa? Bersih. Nah seperti ini kita tidak perlu niat untuk mencucinya, karena secara asal apa? Perintah itu untuk menghilangkannya, bukan untuk melakukan, tapi untuk menghilangkannya. Paham ini? Bukan untuk melakukan sesuatu, tapi apa? Menghilangkan najisnya saja. Ya, tapi kalau satu perintah itu diperintahkan untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu, maka harus butuh niat. Seperti wudu, mandi, janabah, maka harus butuh niat. Kalau tidak niat tidak sah. Tapi kalau perintahnya untuk tabarruk, artinya meninggalkan atau istilahnya menghilangkan tanggungan, maka dibolehkan. Seperti membayar hutang misalnya kan. Ya, kita ditagih-tagih terus, jengkel, akhirnya bayar hutang pakai dilempar. Dah, nih senang. Sah tidak? Ya sah. Tapi dia tidak dapat pahala, karena dia tidak niatkan untuk menunaikan kewajiban. Tapi dari sisi amalannya itu tetap sah. Baik. Sampai di sini ya. Pertanyaannya besok saja, ini sudah lewat. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.